makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Shalom, annyeonghaseyo. Kita masuk pada renungan pagi hari ini, tanggal 10 April 2020. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kuasa Tuhan, saat ini kita mulai dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami menikmati hari ini dengan kesegaran dari bangun tidur dan kenyamanan, keselamatan dalam tidur kami. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Biarlah hari ini kami diberi semangat yang luar biasa untuk melakukan yang terbaik, untuk memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu. Pimpinlah kami dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu saja yang selalu nyata dalam hidup kami, menuntun kami, memberikan kami damai sejahtera, mengagungkan Engkau dan mengasihi-Mu selalu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam renungan pagi kita yang berjudul Belajar untuk tidak bersandar pada diri sendiri. Ayat hafalan dikutip dari Matius 18 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Juru selamat tidak memandang rendah akan pendidikan. Karena apabila seorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabadikan bagi pekerjaannya, pikiran itu menjadi suatu berkat. Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang yang dari Nazaret itu. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Hal ini tidaklah didapat oleh pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia. Buah-buah kebijaksanaanlah yang didapat dari guru ilahi sendiri. Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Jamahan tangan diperlukan untuk membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Orang seperti itulah dipanggil Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya, dan diberikannya kepada mereka itu kesempatan bergaul dengan dia. Tidak pernah ada seorang besar di dunia ini seperti dia. Apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari Juru Selamat, mereka tidak lagi bodoh atau tak berpendidikan. Mereka menjadi seperti dia dalam pikiran, tabiat, dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Pekerjaan pendidikan yang tertinggi bukan hanya untuk menghubungkan pengetahuan, tetapi untuk memberikan tenaga yang penting yang diterima melalui hubungan pikiran dengan pikiran, jiwa dengan jiwa. Hanya hidup yang dapat menghasilkan hidup. Maka alangkah luar biasanya kesempatan mereka itu yang selama 3 tahun tiap-tiap tenaga pemberi hidup yang telah memberkati dunia ini. Melebihi segala kawan-kawannya, Yohanes murid yang kekasih menyerahkan dirinya kepada kuasa hidup yang ajaib itu. Ia berkata, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu
tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 2 dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 257 dan 258. Saudaraku yang terkasih, ada hal penting yang perlu kita sadari dari pelajaran kita pada hari ini. Pada dasarnya disampaikan bahwa Yesus Sang Juru Selamat tidak memandang rendah pendidikan. Bahkan Yesus turun ke dunia, datang sebagai manusia, ada di tengah-tengah kita untuk meningkatkan, mengembalikan kualitas kemuliaan pendidikan yang sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang penting di sini. Ketika Yesus ada di dunia, ketika Yesus hidup bersama-sama dengan kita manusia, Dia melewati orang-orang yang pintar pada zamannya. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus mengetahui bahwa orang-orang pintar mementingkan diri sendiri dan menganggap diri mereka sangat berarti, sangat berkuasa, sangat memahami arti hidup dan apa yang menjadi keinginan Allah, dan mereka mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengerti bahwa oleh karena kita mengandalkan pemikiran kita, kekuatan pikiran kita, mengandalkan kehebatan cara kita berdiskusi, bernegosiasi, menyatakan pendapat dan menyatakan pandangan-pandangan kita tentang hal-hal yang penting, akhirnya kita merasa kita melebihi kepintaran Allah. Inilah yang Tuhan Yesus tidak ingin Allah ada bersama-sama orang tersebut yang mengutamakan atau menganggap dirinya sendiri hebat. Yang paling penting dari guru ilahi kita ialah bahwa kita sebagai orang yang dididik, yang dipimpin, yang diajar, yang dibentuk oleh kuasa kasih-Nya, oleh kepintaran yang sebenarnya, maka kita akan menjadi orang yang punya pemikiran yang terhubung dengan pikiran, dan jiwa kita terhubung dengan jiwa. Apa maknanya di sini? Bahwa kita bisa menyampaikan pemikiran yang tepat kepada pikiran orang yang ada di sekitar kita, dan jiwa kita menyatu bersama mereka untuk membawa mereka kepada kasih kuasa Tuhan. Karena apa kita bisa menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kita? Karena kita lebih dahulu bersatu dalam pikiran dan jiwa Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Hal penting di sini adalah bahwa dengan menyatukan hati dan jiwa kita, pemikiran kita kepada Allah, dan kita bersandar hanya kepadanya, maka kita tidak mengutamakan atau menyombongkan diri kita karena kepintaran kita, sehingga kita akan memperoleh buah-buah kebijaksanaan yang dari Tuhan, guru ilahi kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pelajaran ini semakin membawa kita pada kenyataan bahwa kita harus kembali menjadi seperti anak kecil yang selalu hanya mengerti kepada kehendak Bapa, menyandarkan pemikiran kita pada pemikirannya, dan hanya bertanya akan kehendaknya dalam hidup kita. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami kepadamu, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak menyombongkan kepintaran kami, tidak merasa apa yang kami pikirkan, kami sampaikan, kami diskusikan adalah sesuatu yang hebat, yang merupakan hasil dari pemahaman kami, pembelajaran kami, dan usaha kami. Biarlah kami semakin berserah kepadamu saja Tuhan, dan membiarkan Engkau yang berbicara melalui kami dalam hidup kami, untuk membawa hati dan jiwa kami pada kasih karunia-Mu, orang-orang yang di sekitar kami, untuk mengenal Tuhan dan memberi diri mereka diselamatkan oleh kemurahan Engkau Tuhan saja.
Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Tukang kayu mencari paluh, tukang bicara mencari kata. Hendaklah kita punya malu agar selalu ingat jangan berdusta. Bonjour, Horace.